Hai semua, jumpa lagi di channel Papku. Di video kali ini saya mau buat kue kering lebaran yang rasanya enak banget dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya ya. Selamat menonton. Pertama, di sini saya sudah siapkan wajan. Saya gunakan wajan biasa. Masukkan 1 kilo tepung tapioka. Kemudian tambahkan 8 lembar daun pandan. Ini dipotong-potong agar mudah diaduk. Lalu sangrai menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga tepungnya terasa ringan. Setelah tepungnya terasa ringan saat diaduk, ini terlihat ya daun pandannya sudah kering dan renyah. Lalu masukkan ke dalam wadah dengan diayak sekaligus untuk memisahkan daun pandannya. Setelah semua tepung selesai diayak, ini disisihkan dulu. Kemudian di sini saya sudah siapkan 200 ml santan dengan kekentalan sedang. Bisa diganti 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang dicampur dengan air. Tambahkan pewarna makanan ungu secukupnya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 180 gram margarin. Kemudian tambahkan 300 gram gula halus. Masukkan dengan diayak agar tidak ada yang menggumpal. Tambahkan 2 gram vanili bubuk setara 1 saset. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata dan adonannya halus seperti ini, tambahkan 80 gram susu bubuk. Ini juga diayak agar tidak menggumpal. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan air santan yang tadi sudah dibuat. Ini dimasukkannya bertahap sambil diselang-seling dengan tepung tapioka yang tadi sudah kita sangrai. Lanjut uleni menggunakan tangan hingga tercampur rata. Sampai di sini diuleninya tidak usah terlalu ditekan-tekan ya. Cukup diawur-awur saja hingga adonannya benar-benar tercampur rata. Di proses yang ini memang membutuhkan ketelatenan dan waktu yang agak lama agar menghasilkan kue yang bagus. Setelah adonan benar-benar tercampur rata, ini terlihat ya adonannya sudah seperti pasir semua. Ini sudah bisa dicetak, tapi di sini saya mau saring agar menghasilkan butiran-butiran yang halus. Untuk hasilnya seperti ini, lakukan sampai dengan selesai. Nah, ini adonannya semua sudah selesai disaring. Untuk hasilnya ini lebih halus dan apabila dikepal teksturnya sudah menyatu seperti ini siap untuk dicetak. Kemudian di sini saya sudah siapkan cetakan motif daun. Kalian boleh gunakan cetakan apa saja. Lalu masukkan adonan ke dalam cetakan. Ini dimasukkannya sambil ditekan-tekan agar hasil kuenya tidak mudah retak. Kemudian rapihkan dengan disasak sampai bagian permukaannya rata.
Setelah bagian permukaannya rata seperti ini, lalu balik cetakan dan hentakan hingga adonannya terlepas dari cetakan. Lalu susun di atas loyang. Ini loyangnya tanpa oles apapun ya. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Setelah sebagian adonan selesai dicetak, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit. Masukkan adonan ke dalam oven di rak bawah dan rak atas. Panggang dengan suhu 150 derajat, gunakan api atas bawah selama 20 menit. Setelah 20 menit, tukar posisi loyang agar matangnya merata. Lalu panggang kembali di suhu 150 derajat, api atas bawah selama 20 menit. Setelah 20 menit, buka oven. Ini sudah matang. Jadi total waktu memanggang dari awal selama 40 menit. Lalu angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Setelah semua kue dipanggang, ini didiamkan hingga benar-benar dingin suhu ruang. Baru kita kemas ke dalam toples agar kue tidak mudah berjamur dan awet sampai berbulan-bulan. Setelah dingin suhu ruang, lalu kemas ke dalam toples. Saya gunakan toples ukuran 500 gram. Lakukan sampai dengan selesai. Nah, ini dia kue bangkitnya sudah jadi. Satu resep ini menghasilkan 3 toples besar ukuran 500 gram. Kalau mau buat ide jualan, bisa ditempel stiker seperti ini sesuai brand kalian masing-masing ya. Untuk hasilnya ini cantik banget ya. Bagian bawahnya tidak gosong. Dari potekannya ini kelihatan kalau kuenya renyah tapi tetap kokoh dan matang sampai dalam. Ini dimakan lumer di mulut dan lembut banget. Manisnya pas, ditambah aromanya yang harum, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.